saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Susi mengenai apa yang sudah intinya adalah pengalaman Ibu selama ini mengenai aktivitas ataupun kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan untuk mengasah rasa kemanusiaan, kepedulian, dan rasa cinta kasih. Baik Pak Tri, kegiatan anak-anak yang pernah saya amati diantaranya mengasah rasa kemanusiaan, kepedulian, dan juga rasa cinta kasih. Misalnya ya, dengan kegiatan Jumat Amal. Kemudian biasanya ada juga anak-anak yang merayakan ulang tahun mereka itu di kelas. Jadi mereka bisa berbagi kue dan berbagi makanan. Juga ketika ada teman yang sakit, mereka segera menengok. Atau ada keluarga dari temannya yang meninggal, mereka juga ikut takziah. Selain itu juga kadang menolong teman yang sedang sakit. Caranya mungkin dengan kalau mereka tidak mampu untuk mengobatinya sendiri, mereka melaporkan kepada ibu yang ada. Gitu. Begitu Bu ya. Untuk kegiatan ataupun aktivitas yang mengasah anak-anak. Lalu kegiatan apa sih yang selama ini di sekolah atau di rumah yang bisa mengasah kalian untuk memiliki rasa kemanusiaan, kepedulian, dan rasa cinta kasih? Kegiatan apa saja sih biasa? Amal, berbagi makanan, Lalu membantu selokan. membantu membersihkan selokan. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Membangun musola dengan masyarakat. Membangun musola dengan masyarakat. Ada lagi enggak selain kegiatan itu? Kalau di sekolah, dengan kegiatan di rumah ya mungkin ya. Kegiatan di rumah. Kalau di sekolah kegiatan apa? Membersihkan halaman sekolah. Bersihkan halaman sekolah. Lalu piket. Lalu ada lagi yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat ada? Amal. Amal. Namanya apa? Jumat. Jumat amal.
waktunya. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ya. kepada Ibu Susunarni selaku pengawas SD Kecamatan Sorjo. Ya. Hal yang ingin saya tanyakan ini nanti berkaitan dengan tahapan kerja saya, Ya. itu ambil pelajaran, di mana ada salah satu program yang ingin saya wujudkan, yaitu pojok berbagi. Oh, iya. Di sini saya ingin mengambil pelajaran dari Ibu Susunarni mengenai sekolah-sekolah SD di bawah naungan dusun dalam hal untuk mewujudkan pojok berbagi saya. Baik, Bu, ada hal pertama yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh anak-anak selama ini yang berhasil mengasah rasa kemanusiaan, kepedulian, dan rasa cinta kasih yang selama ini dilakukan oleh lembaga. Ya. Terima kasih Pak Tri, ini terkait dengan pertanyaan yang penjenengan sampaikan. Itu dari lembaga-lembaga yang jelas itu dikala ada korban bencana itu anak-anak sudah biasa untuk mengumpulkan, kemudian disumbangkan. Kemudian kalau di ruang lingkup lembaga itu misalnya ada teman yang sakit, itu anak-anak itu secara spontan itu membantu dan menjenguk. Jadi kalau ada info temannya sakit, oh ada teman sakit, itu bersama bapak ibu guru itu biasanya langsung menjenguk dan memberikan bantuan sekadarnya itu untuk rasa kepedulian. Kemudian juga membantu teman yang kurang beruntung. Artinya kalau ada teman kurang beruntung itu dari anak-anak, dari bapak ibu guru dan bapak ibu kepala sekolah itu ada kepedulian untuk membantu. Itu artinya. Lalu apa saja Bu yang dibagi oleh siswa selama ini untuk menunjang rasa kemanusiaan, kepedulian, dan rasa cinta kasih pada anak? Ya, untuk yang dibantukan itu terkadang juga uang juga bisa juga, kemudian kadang juga dari sembako, misalnya ada bencana itu secara spontan kadang juga mengumpulkan sembako dari anak, kemudian dari bapak ibu guru dan juga dari bapak ibu kepala sekolah, juga buku-buku karena dari siswa itu juga ada yang membutuhkan buku, kemudian seragam layak pakai. Suatu contoh itu di Sutojaya kemarin yang terjadi bencana banjir, jadi itu spontan mengumpulkan sembako, uang, alat-alat sekolah itu disalurkan ke Sutojaya. Lalu dari apa aktivitas yang dilakukan oleh murid dan apa saja yang sudah dibagi tadi yang Ibu sebutkan, program sekolah manakah yang telah mendukung kegiatan ini? Ya, kalau program sekolah mana saja itu ya rata-rata semuanya. Namun itu program yang mendukung itu adalah program Jumat Beramal. Iya, jadi ada program Jumat Beramal, kemudian Umbung Kemanusiaan, dan juga ada juga program terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah untuk yang beragama Islam itu pada bulan suci Ramadan. Dari program-program sekolah yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kebijakan sekolah seperti apa yang mendukung? Iya. Untuk Jumat Beramal itu dilaksanakan pada Jumat pagi. Jumat pagi itu setelah pelaksanaan senam pagi itu biasanya dari yang piket menyampaikan terkait dengan Jumat Beramal. Lalu dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu memberi contoh, ya, memberi contoh, dimasukkan ada tempat itu Jumat Beramal. Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan contoh, kemudian Bapak Ibu Guru dilanjut oleh anak-anak atau siswa yang ada di situ. Ini sudah
berjalan dilaksanakan di semua lembaga gitu. Kemudian untuk bumbu kemanusiaan itu secara rela setelah anak-anak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu juga menyisihkan uang saku, uang jajan untuk dimasukkan ke bumbung kemanusiaan. Jadi itu dikumpulkan rutin gitu, juga ada pembukuannya, itu sewaktu-waktu diperlukan bisa dipergunakan gitu. Jadi sebagai rasa kepedulian daripada anak-anak kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian untuk pelaksanaan zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan seperti biasanya dilaksanakan oleh umat muslim. Gitu Pak Tri. Ya. Terima kasih Bu dari yang Ibu sampaikan tadi, tentunya bisa menjadi pelajaran bagi saya untuk mewujudkan program saya Bu. Terima kasih dan sehat selalu Bu. Di tengah kesibukannya Bu Sun, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancara ya. Iya, terima kasih. Saya juga gitu mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dari semua program bisa berjalan lancar dan panjenengan juga bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan. Gitu Pak Tri, sukses selalu. Terima kasih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari kegiatan itu ya kegiatan itu kira-kira aktivitas apa aktivitasnya apa yang bisa mengasah kalian untuk memiliki rasa kemanusiaan, kepedulian dan rasa cinta kasih. Aktivitasnya seperti apa saja? Contohnya tadi kan kalian menyebutkan berbagi makanan. Itu berbagi makanan seperti apa biasanya di tetangga? Biasanya sayur. Apa? Sayur. Biasanya itu yang kalian lihat. Membaginya bagaimana? Yang agak keras? Diberikan memakai mangkok. Ada lagi? Membangun kos dengan masyarakat. Membangun kos dengan masyarakat dengan cara bagaimana? Ada nggak yang menyumbangkan semen? Ada nggak menyumbang pasir? Ada? Ada. Ya. Lalu membangun rumah juga tadi kan saya dengar ada yang membangun rumah dengan masyarakat juga. Membangun rumahnya itu ada nggak yang menyumbang tenaga, menyumbang semen atau apa? Pasir? Ada? Ada. Bahkan ibu-ibu kalau ada yang membangun rumah itu kira-kira ikut menyumbang apa enggak? Ikut. Menyumbang apa? Sayuran, minuman, lalu ada yang sayuran, ada makanan. Selain itu ada enggak yang bahan mentah? Ada apa saja biasanya? Telur, ada yang beras, daging, ada yang gula. Nah, Sama uang. Ada yang uang. Lalu kalau di sekolah tadi Jumat amal itu kan kalau Jumat amal itu seperti apa kegiatannya? Apakah langsung dimasukkan ke kaleng atau ada yang berkeliling? Ada yang berkeliling. Berkelilingnya satu orang atau dua orang? Satu orang. Mereka berkeliling menghampiri satu persatu? Iya. Lalu kalian memasukkan apa di situ? Uang. Jadi aktivitas seperti itu kan yang bisa kalian lakukan. Sekarang yang terakhir Bapak ingin tanyakan pada kalian ya. Coba yang biasa kalian bagi, yang biasa kalian bagi itu apa saja bentuknya?
Pakaian, lalu makanan, lalu uang, lalu tenaga. Kalau tenaga biasanya kegiatan apa? Gotong royong. Kalau di sekolah, membersihkan kelas, seperti itu ya kegiatannya. Oke. Lalu coba sekarang saya minta yang di sini, sepertinya tadi kalau ada yang ingin disampaikan apa yang bisa kalian bagi? Apa? Mainan, lalu apa lagi? Apa? Main FF. Kalau ada lagi enggak? Gratis apa enggak itu ID FF-nya? Enggak, gratis. Ada lagi enggak? Ya, yang laki-laki nih. Apa yang bisa kalian bagi ke temannya? Coba. Jajan, oke, jajan. Bagi, ada lagi? Saya kadang-kadang saya ngasih uang makan. Oh, ngasih uang. Ya, sekali lagi nanti kalau bisa apa? Buah-buahan, ada yang berbagi buah-buahan juga. Oh, pancing juga ada, jadi berupa barang dan sebagainya kan. Jadi yang kalian bagi itu tidak, jadi yang kalian bagi itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang. Oke, mungkin ya hari ini cukup ya apa yang ingin saya tanyakan ke kalian mengenai diskusi kita hari ini. Dan kita lanjutkan nanti untuk selanjutnya, diskusi selanjutnya ya. Oke. Lalu tetap semangat belajar ya. Ini nanti tentunya akan ada waktunya bagi kita nanti untuk berkumpul lagi dan saling berdialog, saling tanya jawab. Mungkin ada lagi yang menambahkan dari kalian? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Lalu nanti setelah ini masuk ke saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa saja hal yang dibagi oleh anak-anak? Yang dibagi itu bisa berupa materi maupun non materi. Kalau dari yang segi materi itu bisa berupa uang, misalkan ada teman yang tidak bawa uang saku, atau bisa juga berbagi makanan. Juga kadang ada teman yang tidak membawa peralatan sekolah, mereka meminjamkan. Dan dari segi non materi itu bisa dari tenaga. Soalnya ada teman yang piket kemudian mereka belum selesai, sedangkan waktu belajar segera dimulai, maka teman yang lain itu segera membantu. Ada lagi yang non materi berupa doa, misalkan ada teman yang sakit dan sebagainya. Juga ada yang berupa pikiran dengan cara membantu, misalkan ada teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka mereka membantu dengan berupa pikiran. Ya, itu. Lalu dari sekian banyak yang Ibu jelaskan tadi, program sekolah seperti apa yang selama ini mendukung kegiatan tersebut? Program sekolah yang mendukung kegiatan tersebut diantaranya Jumat Amal. Jadi setiap Jumat anak-anak itu mengumpulkan atau menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk dimasukkan ke kotak amal. Yang kedua, kegiatan pramuka yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu. Juga kegiatan UKS, terus zakat ketika di bulan Ramadan, dan anjang sana setelah Idul Fitri. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik. Lalu dari program-program tersebut, kebijakan sekolah seperti apa yang mendukung? Kebijakan dari sekolah, ya program yang sudah disebutkan
pramuka, SK, terus UKS, dan mungkin nanti ada kegiatan yang lain. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kebijakan sekolah itu sangat mendukung dalam setiap program yang ada di sekolah. Seperti itu. Betul. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Lalu dari kegiatan itu ya kegiatan itu kira-kira aktivitas apa aktivitasnya apa yang bisa mengasah kalian untuk memiliki rasa kemanusiaan, kepedulian dan rasa cinta kasih. Aktivitasnya seperti apa saja? Contohnya tadi kan kalian menyebutkan berbagi makanan. Itu berbagi makanan seperti apa biasanya di tetangga? Biasanya Sayur. Apa? Sayur. Sayur. Biasanya itu yang kalian lihat. Membaginya bagaimana? Yang agak keras? Diberikan memakai mangkok. Diberikan memakai mangkok. Ada lagi? Membangun kos dengan masyarakat. Membangun kos dengan masyarakat dengan cara bagaimana? Ada enggak yang menyumbangkan semen? Ada yang enggak menyumbang pasir? Ada? Ada. Ya. Lalu membangun rumah juga, tadi kan saya dengar ada yang membangun rumah dengan masyarakat juga. Membangun rumahnya itu ada enggak yang menyumbang tenaga, menyumbang semen atau apa? Pasir? Ada? Ada. Bahkan ibu-ibu kalau ada yang membangun rumah itu kira-kira ikut menyumbang pun enggak? Ikut. Menyumbang apa? Minuman, lalu ada yang sayuran, ada? Makanan. Selain itu ada enggak yang bahan mentah? Ada apa saja biasanya? Telur, ada yang beras, daging, ada yang gula. Nah, Sama uang Pak biasanya. uang, ada yang uang. Lalu kalau di sekolah, kalau di sekolah tadi Jumat Amal itu kan, kalau Jumat Amal itu seperti apa kegiatannya? Apakah langsung dimasukkan ke kaleng, ataukah ada yang berkeliling? Ada yang berkeliling. Berkelilingnya satu orang atau dua orang? Satu orang. Mereka berkeliling menghampiri satu persatu? Iya. Lalu kalian memasukkan apa di situ? Uang. Jadi aktivitas seperti itu kan yang biasa kalian lakukan. Sekarang yang terakhir Bapak ingin tanyakan pada kalian ya. Coba yang biasa kalian bagi. Yang biasa kalian bagi. Ya, yang biasa kalian bagi itu apa saja bentuknya? Pakaian, lalu makanan, lalu uang, lalu tenaga. Kalau tenaga biasanya kegiatan apa? Gotong royong. Kalau di sekolah, membersihkan kelas. Seperti itu ya kegiatannya. Oke. Lalu coba sekarang saya minta yang di sini, sepertinya tadi kalau ada yang ingin disampaikan apa yang bisa kalian bagi? Apa? Mainan. Lalu apa lagi? Saya Pak. Apa? iPad. Lain. IGFF. Kalau ada lagi enggak? Gratis apa enggak itu IGFF-nya? Enggak. Gratis. Ada lagi enggak? Ayo yang lagi-lagi nih. Apa yang biasa kalian bagi? Temannya. Coba. Jajan. Oke, jajan. Bagi, ada lagi? Saya kadang-kadang jadi kalau kadang-kadang saya ngasih uang makan. Oh, ngasih
buah. Oh. Kali ngomongce. Ya, Main bareng. sekali tapi nanti kalau bisa apa? Buah-buahan ada yang berbagi buah-buahan juga. Saya pernah ngasih pancing Mas Hanafi, Pak. Oh, pancing juga ada. Jadi berupa barang dan sebagainya kan. Jadi yang kalian bagi itu tidak. Jadi yang kalian bagi itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang. Oke, mungkin ya hari ini cukup ya apa yang ingin saya tanyakan ke kalian mengenai diskusi kita hari ini, dan kita lanjutkan nanti untuk selanjutnya, diskusi selanjutnya ya. Oke. Lalu tetap semangat belajar ya. Ini nanti tentunya akan ada waktunya bagi kita nanti untuk berkumpul lagi dan saling berdialog, saling tanya jawab.